Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rahmawati, NIM 120160049 dari Program Studi Matematika Angkatan 2020, kelas TPB 18, Institut Teknologi Sumatera. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil dari tugas mata kuliah pengantar komputer dan software, yaitu membuat program C++ dengan menerapkan konsep percabangan, perulangan, dan array. Terdapat dua program yang saya pilih, yaitu pada bidang matematika dasar dan pada bidang kimia dasar. Pada bidang matematika dasar, saya membuat program untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, sedangkan pada bidang kimia dasar, saya membuat program untuk menentukan titik beku suatu larutan. Dari masing-masing program tersebut, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, flowchart, kode program, dan demo program. Pada bagian demo program, saya akan menjalankan program yang telah saya buat tersebut. Langsung saja kita masuk ke program yang pertama, yaitu program menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan cara pemfaktoran, melengkapkan kuadrat persamaan, dan rumus ABC. Namun bagi sebagian orang, cara-cara tersebut masih menjadi hal yang membingungkan dan membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Oleh karena itu, program ini dibuat dengan tujuan dapat memberikan kemudahan serta waktu yang lebih cepat kepada pengguna dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ini merupakan flowchart dari program menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, saya mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe datanya integer. Kemudian saya mendeklarasikan variabel array dengan tipe datanya integer. Di sini terdapat perulangan for dengan indeksnya 0 sampai 2. Kemudian user diminta untuk menginputkan nilai A. Nilai tersebut akan diproses ke dalam rumus diskriminan. Kemudian apabila diperoleh nilai diskriminannya lebih dari 0, maka program akan menampilkan hasil atau akar-akar dari persamaan tersebut adalah real berbeda atau X1 tidak sama dengan X2. Jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka nilai akar-akar persamaan kuadratnya adalah kembar, yaitu X1 sama dengan X2. Jika nilai D kurang dari 0, maka akar-akarnya adalah imajiner. Kemudian ini merupakan kode program dari program menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Pada baris pertama sampai baris kelima merupakan file header, yaitu file yang berisi deklarasi berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program. Kemudian pada baris ketujuh, using namespace std, yaitu sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait. Pada baris ke-10, saya mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe datanya integer. Kemudian pada baris ke-11, saya mendeklarasikan variabel array dengan tipe datanya integer. Pada baris ke-13 sampai dengan baris ke-21, ini merupakan pernyataan-pernyataan. Kemudian pada baris ke-22 terdapat perulangan for dengan indeksnya 0 sampai 2. Kemudian pada baris ke-23 user diminta untuk menginputkan nilai A. Kemudian nilai-nilai tersebut akan diproses pada rumus diskriminan yang terdapat pada baris ke-29. Pada baris ke-31 terdapat percabangan. Jika nilai diskriminannya yang diperoleh lebih dari 0, maka program akan menampilkan hasilnya, yaitu akar real berbeda, atau X1 tidak sama dengan X2. Kemudian, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka akar-akar dari persamaan tersebut adalah kembar atau X1 sama dengan X2. Jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka akar-akarnya imajiner.
Langsung saja kita jalankan program ini. Program ini di awalnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan A2, A1, dan A0 merupakan koefisien pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian di sini user diminta untuk menginputkan nilai dari A2, A1, dan A0. Misal kita mempunyai persamaan X kuadrat dikurang 8X ditambah 16. Maka kita akan menginputkan A2-nya adalah 1, A1-nya adalah min 8, kemudian A0-nya adalah 16. Kita cari akar-akar dari persamaan ini. Maka diperoleh akar-akar dari persamaan ini adalah X1 sama dengan X2 sama dengan 4. Artinya, nilai diskriminan dari persamaan ini adalah sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke program kedua, yaitu program menentukan titik beku suatu larutan. Dalam menentukan titik beku larutan, biasanya memerlukan perhitungan yang cukup panjang sehingga banyak memakan waktu dalam pengerjaannya. Oleh karena itu, program ini dibuat dengan tujuan dapat memberikan kemudahan serta waktu yang lebih cepat kepada pengguna dalam menentukan titik beku suatu larutan. Ini merupakan flowchart-nya. Pertama-tama saya mendeklarasikan variabel X dan Y dengan tipe datanya integer. Kemudian saya juga mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe datanya real. Selanjutnya, user diminta untuk menginputkan nilai X. Nilai X ini akan tersimpan di dalam variabel array. Di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel array dengan tipe datanya string. Selanjutnya terdapat perulangan for dengan indeksnya 0 sampai dengan X1. Kemudian user akan diberikan pertanyaan apakah penurunan titik beku larutan diketahui. Jika penurunan titik beku larutan diketahui, maka program akan memprosesnya secara langsung ke dalam rumus TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Namun, jika ternyata nilai dari penurunan titik beku larutan belum diketahui, maka program akan menanyakan kembali apakah larutannya bersifat elektrolit. Jika bersifat elektrolit, maka user akan ditanya apakah nilai molalitasnya sudah diketahui. Jika nilai molalitasnya sudah diketahui, maka program akan memproses nilai-nilai yang diinputkan oleh user ke dalam rumus delta TF sama dengan KF dikali molalitas dikali I, sehingga diperoleh nilai penurun titik beku larutannya. Kemudian nilai tersebut akan diproses bersama dengan nilai titik beku pelarut ke dalam rumus TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF, sehingga diperoleh nilai dari titik beku larutan. Nilai titik beku larutan tersebut. Namun jika ternyata dari larutan elektrolit tersebut nilai molalitasnya belum diketahui, maka program akan memproses nilai-nilai yang diinputkan oleh user ke dalam rumus delta TF sama dengan KF dikali massa terlarut dibagi MR dikali 1000 dibagi massa pelarut dikali I, sehingga akan diperoleh nilai penurunan titik beku larutan. Hasilnya akan diproses kembali bersama dengan nilai dari titik beku pelarut yang diinputkan oleh user ke dalam rumus TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF, sehingga akan diperoleh hasil akhirnya yaitu nilai titik beku larutan. Kemudian, jika ternyata larutannya bersifat non-elektrolit dan nilai molalitasnya sudah diketahui, maka program akan memproses nilai yang diinputkan oleh user
ke dalam rumus delta TF sama dengan KF dikali molalitas. Sehingga diperoleh nilai penurunan titik beku larutan yang kemudian nilai tersebut akan diproses bersama dengan nilai titik beku pelarut yang diinputkan oleh user ke dalam rumus TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF, sehingga akan diperoleh nilai titik beku larutannya. Namun, jika nilai molalitasnya belum diketahui, maka program akan memproses nilai-nilai yang diinputkan oleh user ke dalam rumus delta TF sama dengan KF dikali massa terlarut dibagi MR dikali 1000 dikali massa pelarut. Sehingga dihasilkan nilai penurunan titik beku larutannya, kemudian diproses kembali bersama dengan nilai titik beku pelarut yang diinputkan oleh user ke dalam rumus TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF sehingga akan diperoleh nilai titik beku larutannya. Program ini akan berjalan sebanyak nilai X yang diinputkan oleh user. Ini merupakan kode program dari program menentukan titik beku suatu larutan. Prosesnya sama dengan flowchart yang telah saya jelaskan. Pertama-tama saya mendeklarasikan beberapa variabel. Pada baris ke-10, saya mendeklarasikan variabel X dan Y dengan tipe datanya integer. Kemudian pada baris 11, saya mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe datanya double. Kemudian pada baris ke-17, saya mendeklarasikan variabel array, beberapa variabel array dengan tipe datanya string. Kemudian pada baris 19, terdapat perulangan for dengan indeksnya 0 sampai X dikurangi 1. Kemudian juga terdapat percabangan. Seperti ini kode programnya. Langsung saja kita jalankan. Di sini user diminta untuk memasukkan banyaknya perhitungan yang akan dilakukan. Misal, saya menginputkan 2. Apakah penurunan titik beku larutan diketahui? Ya. Penurunan titik beku larutan, di sini user diminta untuk menginputkan nilai penurunan titik beku larutan yang sudah diketahui. Misal, nilainya adalah 1,86. Titik beku pelarutnya 0, sehingga diperoleh titik beku larutan sama dengan minus 1,86 derajat Celcius. Karena saya menginputkan banyaknya perhitungan sama dengan 2, maka setelah diperoleh nilai dari titik beku larutan akan muncul pertanyaan yang sama, yaitu ditanyakan apakah penurunan titik beku larutannya diketahui. Misal kali ini kita inputkan tidak, maka akan muncul pertanyaan apakah larutan bersifat elektrolit. Misal larutannya bersifat non-elektrolit. Kemudian, apakah nilai molalitas sudah diketahui? Soalnya sudah. Maka user diminta untuk menginputkan nilai KF, misal 1,86, kemudian nilai molalitasnya, misalnya 1,
maka akan diperoleh penurunan titik beku larutannya 1,86 derajat Celcius. Kemudian, nilai dari penurunan titik beku larutan ini akan diproses kembali untuk mencari nilai titik beku larutan. Di sini, user diminta untuk menginputkan nilai dari titik beku pelarut. Misal nilainya 0, maka diperoleh titik beku larutannya sebesar minus 1,86 derajat Celcius. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.